Perkenalkan, nama saya Emilia Yohana Febrianti Lubis, NPM A1D020919, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan materi perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus yang diampu oleh Ibu Mona Ardina. Mengkaji 3 sumber penting perbedaan individual yang memengaruhi performa siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademiknya, yaitu intelijensi, gaya kognitif, dan disposisi. Yang pertama, intelijensi. Definisi dan rumusan istilah intelijensi memiliki sejumlah kualitas tertentu, yaitu 1. Bersikap adaptif, yang memiliki arti dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. 2. Berkaitan dengan kemampuan belajar. Orang yang intelijen di bidang tertentu dapat mempelajari informasi-informasi dan perilaku-perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan orang yang kurang intelijen. Ketiga, intelijensi juga menunjuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif. Keempat, intelijensi juga melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks. Kelima, intelijensi terkait dengan budaya tertentu atau kultur spesifik. Dalam definisi yang luas, intelijensi yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Perspektif teoritis tentang intelijensi. Beberapa psikologi berpendapat bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan tunggal dan umum yang dimiliki seseorang dalam taraf yang berbeda-beda dan diterapkan ke berbagai jenis tugas. Kolerasi yang terdapat di antara berbagai pengukuran intelijensi kadangkala tidak begitu besar, biasanya hanya sedang-sedang saja. Siswa yang memperoleh skor tinggi dalam satu tes tidak selalu memperoleh skor tinggi di tes yang lainnya. Dengan demikian, tidak semua psikolog berpendapat bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan tunggal yang dimiliki orang-orang dalam berbagai taraf yang berbeda. Melainkan, beberapa psikolog berpendapat bahwa orang dapat lebih atau kurang intelijen dalam berbagai jenis tugas. Konsep G menurut Spearman. Menurut Spearman, intelijensi terdiri dari 1. Kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah dan tunggal yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Yang kedua, sejumlah kemampuan khusus yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Spearman juga berpendapat bahwa performa seorang siswa dalam setiap tugas yang diberikan tergantung pada faktor umum dan faktor-faktor spesifik yang dilibatkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dalam hal ini, banyak para psikolog kontemporer melihat cukup banyaknya bukti untuk mendukung konsep Spearman mengenai faktor umum dalam intelijensi. Fluid and crystallized intelligence menurut Cattell. Raymond Cattell menemukan bukti untuk 2 komponen yang berbeda dari intelijensi umum, yaitu anak-anak berbeda dalam hal fluid intelligence, yaitu kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi terhadap suatu situasi baru secara efektif. Anak-anak berbeda dalam hal crystallized intelligence, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang terakomodasi dari berbagai pengalaman, sekolah, dan budaya. Fluid intelligence berkaitan dengan tugas-tugas yang lebih seru, seperti tugas yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, dan fluid intelligence ini tergantung pada faktor-faktor biologis yang diturunkan. Crystallized intelligence lebih diperlukan untuk menangani tugas-tugas yang sering dihadapi, dan ini tergantung pada fluid intelligence dan pengalaman. Dan sebagai akibatnya dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungan. Intelijensi majemuk menurut Gardner. Howard Gardner menyatakan bahwa orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau disebut juga intelijensi majemuk yang relatif independen satu sama lain. Gardner berpendapat bahwa berbagai intelijensi memiliki manifesta yang berbeda-beda dalam budaya yang berbeda. Contohnya, dalam aliran utama budaya Barat, Gardner juga memberikan bukti untuk mendukung adanya intelijensi majemuk. Sebagai contohnya, ia mendeskripsikan orang yang sangat terampil dalam suatu bidang, misalnya dalam membuat komposisi musik, namun agaknya memiliki kemampuan rata-rata dalam bidang-bidang lainnya.
Tetapi beberapa para psikolog memberikan tanggapan yang berbeda terhadap teori Gardner. Mereka tidak mempercayai bahwa bukti-bukti Gardner cukup kuat untuk mendukung adanya kemampuan yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yang lainnya sependapat bahwa orang mungkin memiliki sejumlah kemampuan yang relatif independen, namun mereka memiliki penjelasan yang berbeda dari Gardner. Terlepas dari respon yang kurang antusias di kalangan psikolog, banyak para pendidik merasa antusias terhadap teori intelijensi majemuk dari Gardner, karena teori ini memiliki pandangan yang optimis mengenai manusia. Triarchic Theory menurut Sternberg. Robert Sternberg membuat 3 distinct, makanya disebut triarchic. Ia juga menyatakan bahwa orang dapat lebih atau kurang intelijen dalam 3 bidang yang berbeda, yaitu 1. Intelijensi analitis. Intelijensi analisis melibatkan kemampuan memahami, menganalisis, membedakan, dan mengevaluasi jenis-jenis informasi. Kedua, intelijensi kreatif. Intelijensi kreatif melibatkan imajinasi, penemuan, dan sintesa gagasan-gagasan dalam konteks situasi-situasi baru. Ketiga, intelijensi praktis melibatkan kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara efektif untuk mengelola dan merespon berbagai persoalan hidup. Selain itu, Sternberg juga berpendapat bahwa perilaku yang intelijen melibatkan interaksi ketiga faktor yang bervariasi. Konteks lingkungan di mana perilaku muncul, cara melibatkan pengalaman sebelumnya untuk mengerjakan tugas tertentu, dan proses-proses kognitif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Ketiga hal tersebut merupakan dimensi intelijensi menurut Sternberg. Sternberg juga telah mengidentifikasi 3 keterampilan umum yang secara khusus bersifat adaptif dalam budaya barat, yaitu memecahkan masalah praktis, kemampuan verbal, dan kompetensi sosial. Kemampuan menggeneralisasikan pengalaman-pengalaman sebelumnya secara tepat meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi secara cepat dan mengatasi tantangan-tantangan baru. Peran proses kognitif. Terdapat sejumlah proses kognitif yang terlibat dalam perilaku intelijen, yaitu 1. Menafsirkan situasi-situasi baru secara adaptif. 2. Memisahkan informasi yang penting dari detil-detil yang tidak penting. 3. Mengidentifikasi berbagai kemungkinan strategi pemecah masalah. 4. Menemukan kaitan di antara gagasan-gagasan yang tampaknya tidak berkaitan. 5. Menggunakan umpan balik secara efektif. Kemampuan siswa bertindak secara intelijen cenderung bervariasi, tergantung pengetahuan spesifik, keterampilan, dan proses-proses kognitif. Dalam beberapa contoh, kita seharusnya menyajikan tugas-tugas yang mendorong siswa mengatasi dan karenanya memperkuat area-area di mana mereka lemah. Distribute intelligence. Orang memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpikir dan bertindak secara intelijen apabila mereka memperoleh bantuan dari lingkungan fisik, budaya, atau sosial. Intelijensi manusia bukanlah suatu yang terletak di kepala seseorang yang mudah diukur atau dirangkum. Sebaliknya, intelijensi merupakan kemampuan yang memiliki banyak variabel dan sangat tergantung pada konteks yang dapat meningkatkan apabila terdapat lingkungan yang mendukung perkembangannya. Konteks distribute masih bersifat abstrak, dan akhirnya intelijen tergantung pada proses berpikir siswa sendiri dan konteks kerja siswa yang mendukung. IQ dan prestasi sekolah. Berdasarkan studi yang dilakukan berulang kali, ditemukan bahwa performa dalam tes intelijensi berkolerasi dengan prestasi sekolah. Dengan perkataan lain, skor IQ seringkali memang memprediksikan prestasi sekolah, meskipun tidak sepenuhnya tepat. Meskipun demikian, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hubungan antara skor tes intelijensi dan prestasi sekolah, yaitu 1. Intelijensi tidak niscaya memengaruhi prestasi, melainkan hanya sekedar berkolerasi. 2. Hubungan antara skor IQ dan prestasi tidak sempurna, terdapat banyak perkecualian. Dan yang ketiga, skor IQ bisa berubah. Skor IQ dan pengukuran kemampuan kognitif lainnya
seringkali meningkat seiring waktu ketika anak-anak sangat termotivasi menjadi pelajar yang mandiri dan ketika orang dewasa memberikan aktivitas dan berbagai bahan bacaan yang merangsang perkembangan kognitif. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi intelijensi, entah pengaruh baik maupun buruk. Para cendekiawan menyatakan bahwa setiap perbedaan bawaan dalam hal intelijensi tidak memiliki cukup waktu untuk muncul dalam evolusi manusia. Juga tidak logis bahwa perkembangan beberapa kelompok kurang adaptif. Di bawah ini merupakan hubungan antara keturunan dan lingkungan yang saling berinteraksi dalam memengaruhi perkembangan kognisi dan intelijensi anak. Yaitu 1. Gen mensyaratkan dukungan lingkungan yang layak agar dapat bekerja. 2. Keturunan agaknya memengaruhi seberapa rentan dan tahan anak terhadap kondisi lingkungan tertentu. 3. Anak-anak cenderung mencari kondisi lingkungan yang sesuai dengan kemampuan bawaannya. Berikut ini beberapa rekomendasinya. Sediakan lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan intelektual dan perilaku intelijen. Anggaplah tes-tes intelijen sebagai suatu bentuk pengukuran yang berguna namun tidak sempurna. Gunakan pengukuran-pengukuran yang lebih terfokus ketika Anda ingin menilai kemampuan spesifik. Carilah perilaku-perilaku memperlihatkan talenta yang luar biasa dalam konteks budaya siswa. Dan ingatlah bahwa terdapat banyak faktor yang juga mempengaruhi prestasi siswa di kelas. Gaya kognitif dan disposisi. Para siswa yang memiliki tingkat intelijensi yang sama seringkali menangani tugas-tugas dan memikirkan topik-topik yang diberikan dengan cara yang berbeda. Beberapa di antara perbedaan individual ini menyangkut gaya kognitif. Atasnya, siswa tidak perlu memiliki kontrol yang sadar. Perbedaan individual tersebut juga berkaitan dengan disposisi. Beberapa gaya kognitif dan disposisi tertentu agaknya memang memengaruhi bagaimana siswa belajar dan apa yang dipelajari. Berikut 2 dimensi gaya kognitif yang agaknya memiliki dampak, yaitu 1. Pemprosesan analitik versus pemprosesan holistik. Pendekatan analitik agaknya lebih bermanfaat dalam kegiatan belajar di sekolah, meskipun hasil penelitian tidak sepenuhnya mendukung hal tersebut. 2. Belajar secara verbal versus belajar secara visual. Salah satu cara yang mudah untuk mengakomodasikan kedua gaya belajar ini adalah dengan menggunakan baik materi verbal maupun materi visual untuk menyajikan gagasan yang penting. Berikut beberapa disposisi yang produktif yang telah diidentifikasikan. Mencari stimulasi atau stimulation seeking, kebutuhan akan tantangan atau need for cognition, berpikir kritis atau critical thinking, dan berpikiran terbuka atau open-minded. Memberikan contoh model dan mendorong cara berpikir yang efektif mengenai mata pelajaran di kelas merupakan awal yang baik bagi siswa. Siswa yang mengalami hambatan kognitif atau akademik yang spesifik. Kesulitan belajar siswa yang mengalami kesulitan belajar merupakan suatu kategori yang paling banyak dialami siswa. Kriteria berikut yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi siswa semacam ini. 1. Siswa mengalami hambatan yang signifikan dalam satu atau lebih proses kognitif tertentu. 2. Hambatan kognitif tidak dapat didistribusikan ke hambatan-hambatan lain, seperti keterbelakangan mental, gangguan emosi, atau perilaku. 3. Hambatan kognitif dapat mengganggu prestasi akademik. Oleh karenanya, pada tahap tertentu, siswa tersebut perlu mendapat layanan pendidikan khusus. Mengadaptasi instruksi. Strategi instruksional bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar harus disesuaikan dengan kelebihan dan kelemahan spesifik mereka. Beberapa strategi yang seharusnya berguna bagi siswa yang mengalami kesulitan. 1. Minimalkan stimulus-stimulus yang potensial mengganggu konsentrasi mereka. 2.
Gunakan berbagai modalitas untuk menyajikan informasi. 3. Analisislah kesalahan siswa menangkap petunjuk-petunjuk mengenai cara memproses berbagai kesulitan. Keempat, ajarkan keterampilan dan strategi belajar. Kelima, sediakan alat bantu belajar. Strategi-strategi semacam itu berguna tidak hanya bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, tetapi juga bagi siswa yang mengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Siswa yang mengalami hal ini memperlihatkan kekurangan luar biasa dalam area-area ini, sebagaimana tercermin dalam kriteria-kriteria berikut ini, yaitu tidak perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Siswa yang mengalami ADHD tidak harus selalu memperlihatkan ketiga karakteristik yang sekaligus. Karakteristik umum. Selain sikap yang tidak perhatian, hiperaktif, dan impulsif, siswa yang mengalami ADHD juga memperlihatkan karakteristik berikut ini, yaitu imajinasi dan kreativitas yang luar biasa, kesulitan dalam pemrosesan kognitif dan prestasi sekolah yang buruk, kesulitan menafsirkan dan menganalisis berbagai situasi sosial, memperlihatkan reaksi rasional dan lebih besar dalam interaksi dengan teman-teman sebaya. Beberapa siswa yang mengalami ADHD bisa juga mengalami kesulitan belajar atau juga gangguan emosi atau perilaku, sementara yang lain mungkin berbakat. Para peneliti dan praktisi menawarkan beberapa saran untuk membantu siswa yang mengalami ADHD, yaitu modifikasilah jadwal siswa dan lingkungan kerja, ajarkan strategi mempertahankan atensi, berikan wadah bagi mereka untuk menyalurkan energi yang berlebihan, bantulah siswa mengelola dan menggunakan waktunya secara efektif. Gangguan bicara dan komunikasi. Beberapa dari gangguan ini memiliki asal-muasal yang bersifat biologis, tetapi penyebab dari banyak tipe yang lain belum diketahui. Sebagian besar siswa yang mengalami gangguan bicara dan komunikasi menjalani pendidikan umum di kelas pendidikan umum separuh atau sepenuh dari sekolah. Karakteristik umumnya adalah enggan untuk berbicara, malu ketika berbicara, mengalami kesulitan membaca dan menulis. Mengadaptasi instruksi. Guru pendidikan umum juga dapat turut membantu melalui beberapa cara sebagai berikut. 1. Doronglah komunikasi lisan yang teratur. 2. Jadilah pendengar yang sabar. 3. Mintalah penjelasan ulang atau klarifikasi ketika suatu pesan yang mereka sampaikan tidak jelas. Selain strategi yang dijelaskan sebelumnya, berikut beberapa rekomendasi umum yang dapat diterapkan ke banyak siswa yang mengalami kesulitan kognitif atau akademik yang spesifik, yaitu berilah dorongan agar berhasil menyelesaikan tugas-tugas akademik, pertimbangkan tingkat keterampilan mereka ketika menugaskan mereka mempelajari bahan-bahan bacaan tertentu, deskripsikan secara jelas harapan mengenai performa akademik, ambillah langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri motivasi. Siswa yang mengalami masalah sosial atau perilaku. Beberapa siswa memperlihatkan pola perilaku bermasalah yang konsisten mengganggu kegiatan belajar dan performa mereka kendati guru dan lingkungan kelasnya kondusif. Gangguan emosi dan perilaku. Siswa yang mengalami ini termasuk siswa yang berkebutuhan khusus dan karenanya berhak memperoleh layanan pendidikan khusus. Simron-simron dari gangguan emosi dan perilaku biasanya dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu externalizing behavior dan internalizing behaviors. Beberapa gangguan emosi dan perilaku dapat diakibatkan oleh faktor-faktor lingkungan, seperti tekanan hidup, praktik pola asuh yang tidak cocok, perilaku yang salah terhadap anak, atau penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan dalam keluarga. Beberapa siswa yang memiliki predisposisi genetik untuk gangguan emosi atau perilaku kurang atau sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda masalah apapun hingga mereka memasuki masa remaja.
Beberapa siswa yang mengalami gangguan emosi dan perilaku juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus lain seperti kesulitan belajar dan keterbelakangan mental. Berikut strategi yang dapat membantu manfaat bagi banyak siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap siswa yang unik, yaitu perlihatkan minat terhadap kebaikan dan kemajuan siswa, buatlah aktivitas kelas yang relevan dengan minat siswa, berikan kepada siswa pengertian bahwa mereka memiliki kendali atas situasi-situasi yang mereka alami, dan waspadailah tanda-tanda kemungkinan siswa berencana melakukan bunuh diri. Gangguan spektrum autisme. Karakteristik umumnya dari gangguan ini ditandai dengan adanya gangguan dalam kognisi sosial, keterampilan sosial, dan interaksi sosial. Karakteristik umum lainnya adalah perilaku repetitif, seringkali berupa perilaku yang aneh dan jarang dijumpai. Selain ini, individu yang mengalami gangguan spektrum autisme juga berbeda-beda dalam hal tingkat keparahan kondisi mereka. Beberapa siswa yang memperlihatkan bentuk autisme yang eksisif juga mengikuti kelas pendidikan umum, baik paruh waktu maupun purna waktu. Karakteristik yang dimiliki oleh siswa yang termasuk dalam gangguan spektrum autisme, yaitu 1. Kesadaran yang luar biasa akan detil-detil pada sebuah objek. 2. Keterampilan berpikir visual spasial yang kuat. 3. Wawasan yang lemah terhadap pikiran dan perasaan sendiri. 4. Kontak mata yang minim dengan teman-teman sebaya. 5. Sikap badan dan gerakan yang abnormal. 2 strategi lain yang dapat membantu mereka dalam gangguan spektrum autisme yaitu 1. Maksimalkan prediktibilitas dalam penataan kelas dan jadwal mingguan. 2. Gunakan pendekatan visual dalam proses belajar mengajar. Berikut beberapa saran-saran dari para peneliti dalam mendorong keberhasilan siswa dalam tugas akademik, yaitu tekankan berulang kali pentingnya berperilaku sopan di kelas. Kembangkan kognisi sosial dan keterampilan impersonal yang efektif. Tetap gigih dan sabar, dan arahkanlah usaha Anda pada perbaikan yang perlahan-lahan, alih-alih kesuksesan dalam sekejap. Siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Para pendidik kadangkala menggunakan istilah pembelajar yang lambat atau slow learner untuk mendeskripsikan siswa yang memperoleh skor intelijensi di sekitar angka 70 dan terlihat mengalami kesulitan dalam sebagian besar atau bahkan semua mata pelajaran. Siswa yang secara khusus mengalami kesulitan yang berat dapat diidentifikasi mengidap keterbelakangan mental. Secara lebih khusus, siswa yang mengalami keterbelakangan mental memperlihatkan karakteristik berikut, yaitu intelijensi umum berada di bawah rata-rata dan perilaku adaptif yang lemah. Ketergantungan mental seringkali disebabkan oleh kondisi genetik. Selain itu juga faktor lingkungan, seperti diabaikan oleh orang tua, lingkungan yang sangat miskin, dan kurang memberikan stimulasi dapat menjadi penyebab keterbelakangan mental. Berikut beberapa karakteristik siswa yang mengalami keterbelakangan mental yaitu 1. Kurangnya pengetahuan umum mengenai dunia. 2. Keterampilan membaca dan berbahasa yang buruk. 3. Kesulitan memahami gagasan abstrak. Dan yang keempat, keterampilan motorik yang rendah. Berikut beberapa tambahan strategi yang berguna untuk siswa-siswa yang mengalami keterbelakangan mental, yaitu 1. Berikan instruksi secara perlahan-lahan untuk memastikan mereka dapat mengikuti materi yang disampaikan. 2. Jelaskan tugas-tugas secara konkret, spesifik, dan lengkap. 3. Masukkan keterampilan kejujuran dan keterampilan hidup yang umum ke dalam kurikulum. Dan yang keempat, gunakan scaffolding yang memadai untuk mendorong perhatian dan proses-proses kognitif efektif yang lain. Siswa yang mengalami masalah fisik dan sensori. Beberapa siswa berkebutuhan khusus memiliki masalah fisik yang jelas yang disebabkan oleh kondisi fisiologis yang dapat dideteksi secara medis.
Hal ini meliputi kekerasan fisik dan kesehatan, gangguan visual, hilangnya pendengaran, dan berbagai hambatan lainnya yang parah. Yang pertama, gangguan fisik dan kesehatan adalah kondisi fisik atau medis yang mengganggu performa di sekolah sedemikian rupa sehingga dibutuhkan cara mengajar, bahan ajar, perlengkapan, atau fasilitas tertentu yang khusus. Karakteristik umum siswa yang mengalami gangguan fisik dan kesehatan yaitu kemampuan belajar yang normal, stamina rendah dan mudah lelah, peluang yang lebih kecil untuk mengalami dan berinteraksi dengan dunia luar yang berhubungan dengan pembelajaran, dan rasa harga diri rendah, rasa tidak aman, atau terlalu tergantung. Beberapa saran untuk mengatasi siswa yang mengalami gangguan fisik dan kesehatan, yaitu cobalah peduli terhadap kebutuhan khusus dan hambatan yang mereka alami dan akomodasi kepentingan mereka secara fleksibel. Perlu tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat. Apabila para siswa dan orang tua mengizinkan, didiklah teman-teman kelasnya menghakikat kondisi ketidakkemampuan yang dialami oleh beberapa siswa. 2. Gangguan visual. Siswa yang mengalami gangguan visual mengalami malfungsi di mata atau saraf optik yang menghambat mereka melihat secara normal meskipun menggunakan kacamata. Akibatnya, performa sekolah mereka turut terganggu. Gangguan visual ini disebabkan oleh abnormalitas bawaan atau kerusakan entah di mata ataupun jalan kecil visual ke otak. Karakteristik siswa yang mengalami gangguan visual sebagai berikut, yaitu indera lainnya berfungsi normal, secara umum memiliki kemampuan belajar yang sama dengan siswa normal, perbedaan kata dan pengetahuan umum yang lebih terbatas, menurunnya kapasitas untuk meniru perilaku orang lain, tidak mampu mengamati bahasa tubuh orang lain dan tanda-tanda nonverbal, dan merasa bingung dan cemas karena memiliki kemampuan terbatas. Beberapa strategi berikut ini mampu membatasi siswa yang mengalami gangguan visual, yaitu 1. Perkenalkan siswa tata ruang dan tata letak ruang kelas. 2. Gunakan materi-materi visual dengan warna yang kontras. 3. Andalkan modalitas-modalitas lain. 4. Berikan waktu ekstra untuk belajar dan memperlihatkan performa. Yang ketiga, kehilangan pendengaran. Siswa yang kehilangan pendengaran mengalami malfungsi telinga atau saraf-saraf terkait yang mengganggu persepsi terhadap suara dalam rentang frekuensi batas orang normal. Berikut beberapa karakteristik siswa yang mengalami gangguan pendengaran, yaitu 1. Keterbelakangan dalam perkembangan bahasa karena kurangnya paparan atau terhadap bahasa lisan. 2. Mahir dalam bahasa sandi. 3. Memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir. 4. Bahasa lisan tidak berkembang sebaik teman-teman sekelas. 5. Keterampilan membaca kurang berkembang. 6. Pengetahuan umum terbatas karena kurangnya exposure terhadap bahasa lisan. Di bawah ini beberapa penyesuaian yang mendorong keberhasilan siswa yang mengalami pendengaran di kelas pendidikan umum, yaitu 1. Meminimalkan kebisingan yang tidak perlu. 2. Lengkapi presentasi auditori dengan informasi visual. 3. Berkomunikasilah dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga membantu siswa mendengar dan mampu membaca gerak bibir. 4. Ajarkan American Sign Language dan pengejaan dengan jari ke siswa. 4. Hambatan parah dan majemuk. Siswa yang mengalami ini mengalami 2 atau lebih hambatan sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya dan perlu melakukan adaptasi yang ekstra keras serta layanan yang sangat khusus. Karakteristik siswa yang mengalami hambatan parah dan majemuk yaitu 1. Tingkat fungsional intelektual bervariasi. 2. Kesadaran yang terbatas akan stimuli dan peristiwa-peristiwa di sekitarnya. 3. Kerusakan sensori yang ringan atau berat. 4. Perilaku adaptif yang terbatas.
5. Keterampilan berkomunikasi yang terbatas. Dan yang keenam, keterampilan yang signifikan dalam perkembangan motorik. Berikut sejumlah strategi yang dapat mendorong keberhasilan intervensi yang diberikan dalam komunitas kelas. 1. Ajarkan perilaku dan keterampilan yang sangat penting bagi kebaikan semua siswa dan keberhasilannya di kelas. 2. Pasangkan siswa tersebut dengan siswa yang mengalami hambatan atau ketidakmampuan ataupun dengan siswa normal dalam aktivitas yang sama. 3. Pertahankan cara berpikir bahwa semua siswa dapat dan seharusnya berpartisipasi dalam aktivitas di kelas semaksimal mungkin. Selain strategi di atas yang menangani hambatan fisik yang spesifik, ada beberapa strategi umum yang dapat diterapkan pada semua siswa yang mengalami kendala fisik dan sensoris. Yaitu 1. Pastikan bahwa semua siswa memiliki akses untuk memperoleh sumber daya dan kesempatan pendidik yang penting. 2. Berikan bantuan hanya ketika siswa betul-betul membutuhkannya. 3. Gunakan teknologi untuk memfasilitas kegiatan belajar dan performa. Siswa dengan perkembangan kognitif yang tinggi. Beberapa siswa, yakni mereka yang berbakat, berkembang sedemikian jauh di atas rata-rata sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Karakteristik umum. Semua siswa yang berbakat juga berbeda-beda dalam hal kekuatan dan talenta mereka yang unik. Berikut beberapa karakteristik siswa yang memiliki bakat tertentu, yaitu 1. Perbendaharaan kata yang kaya, kemampuan bahasa yang tinggi. 2. Pengetahuan umum yang kaya mengenai dunia. 3. Kemampuan belajar lebih cepat, mudah, dan mandiri. 4. Proses kognitif dan strategi belajar yang lebih canggih dan efisien. 5. Standar performa yang tinggi. Dan yang keenam, konsep diri yang positif. Siswa yang berbakat juga memiliki suatu hambatan, seperti misalnya kesulitan belajar, ADHD, serta gangguan emosi atau perilaku. Beberapa cara yang dapat membantu perkembangan kemampuan dan talenta khusus dari siswa-siswa berbakat yaitu 1. Berikan tugas-tugas yang terindividualisasi. 2. Bentuklah kelompok belajar yang berisikan siswa-siswa yang memiliki minat dan kemampuan yang serupa. 3. Ajarkan keterampilan kognitif yang kompleks dalam konteks mata pelajaran tertentu. 4. Berikan kesempatan untuk melakukan kajian secara mandiri tentang suatu topik. 5. Dorong siswa untuk menetapkan sasaran yang tinggi. Dan yang keenam, carilah sumber daya dari luar. Mempertimbangkan keberagaman ketika mengidentifikasi dan menangani kebutuhan-kebutuhan khusus. Sejumlah besar siswa yang diidentifikasi sebagai siswa yang mengalami hambatan khusus berasal dari kelompok minoritas etnis dan keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah. Penting diingatkan bahwa siswa ditempatkan dalam kategori kebutuhan khusus karena mereka membutuhkan layanan khusus. Semua siswa yang masuk dalam tidak masuk dalam klarifikasi hambatan khusus memiliki kebutuhan yang turut berubah dan berkembang seiring waktu. Dan juga penting sekali kita perlu mengenali siswa-siswa yang memperlihatkan tanda-tanda kemampuan dan talenta khusus yang lain, yang pada gilirannya potensial memperkaya proses belajar mengajar di kelas. Sekian materi saya. Terima kasih.